Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini kita melaksanakan rembuk KTNA Kabupaten Pelalawan dengan tema dengan rembuk KTNA bulanan dapat menjadikan petani sebagai motor penggerak perekonomian. Mari kita saksikan sahabat tani. Sambutan dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Tengku Nahar. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada siang dan sore ini kita sama-sama duduk di kebun Plas Manufah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dikirimkan kepada jalan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah makan semua kan? Yang baru datang belum di dalam semak, tapi petani ibu sukaria. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Endet Pratikno, beliau adalah staf ahli yang dulunya beliau Kepala Dinas Kesehatan. Yang sama kita hormati Bapak Ketua KTNA, Bapak Alif Triono. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Asosiasi Sawit. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Khairul Amdi, beliau Direktur Rumah Sakit. Yang belum vaksin silakan menghubungi Pak Dokter. Ini kalau Pak Trigan takut dengan vaksin nampaknya, langsung Pak Dokter vaksin sekarang dia. Orang pertama. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, para kontak kehadiran Bapak, ada beberapa hal yang kita perlu garis bawahi, bahwasanya kontak tani yang disampaikan oleh Pak Alik, setiap 3 tahun itu ada namanya Pekan Daerah Petani tingkat Provinsi Riau. Nah, sejak berdiri Kabupaten Pelalawan tahun 1999 sampai sekarang sudah 22 kali kita sering mengikuti PEDA. Terakhir kita ikuti di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian, sahabat saya ini Pak Tengku Nahar. Yang saya hormati Ketua KTNA Pelalawan. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Sawit Pelalawan Siak. Paripurna ya Pak Ketua ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga KTNA betul-betul berfungsi dalam rangka peningkatan kemakmuran anggotanya. Kalau anggotanya petani pada makmur, saya yakin itu akan mempengaruhi kemakmuran Pelalawan, karena jumlah petani dan nelayan di Pelalawan itu adalah yang paling besar. Jadi itu akan berpengaruh dalam rangka menurunkan angka kematian, diskusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dan juga bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Sayang kalau kita tidak menangkap peluang. Dan di masa kepemimpinan Pak Jupri, sebenarnya perhatian untuk petani besar betul. Buktinya adalah salah satu program beliau adalah sampai memberikan pupuk gratis, ya kan Pak? Dan ini harus bisa ditangkap. Ini sebuah peluang untuk bisa dimanfaatkan untuk petani-petani kita. Forum dialog ini guna untuk menyambung silaturahmi kita dengan pemimpin Kabupaten Pelalawan, khususnya KTNA Kabupaten Pelalawan, Pak. Untuk itu kami berikan waktunya satu orang hanya 1,5 menit, karena yang terdaftar di forum dialog ini begitu banyaknya. Artinya ya Bapak Bupati tidak mungkin akan kita tahan sampai malam kan. Kalau kita forum dialog ini kita buka secara luas, kemungkinan Bapak Bupati nggak bisa pulang sampai malam, karena yang dihadapi adalah petani
petani ini banyak bertanya Bu ya, Bapak banyak akan ditanyakan, tapi kami membatasi forum dialog ini hanya untuk perwakilannya saja. Baik, kita mulai forum dialog ini. Yang telah kita tutup adalah yang pertama Kecamatan Ukui, yaitu Bapak Ronggo Warsito. Secara kebetulan Bapak Ronggo Warsito ini ahlinya di dalam tanaman buah-buahan, Pak. Artinya ahli di dalam tanaman buah-buahan, termasuk durian yang tadi Bapak untuk sementara ini nengok dulu. Besok baru Pak Ronggo akan sediakan untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ronggo untuk menyampaikan singkat, padat, dan jangan bertele-tele apa tujuan yang akan disampaikan. Tolong sekretaris ataupun notulen pertanyaan ini dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bupati Pelalawan atau yang mewakilinya, yang saya hormati karena adanya program tanaman buah di Kabupaten Pelalawan, khususnya seperti di Kecamatan Ukui tanaman durian. Jadi usulan saya pertama itu Pak, masalah teknis di lapangan dari penangkaran dan adaptasi tanaman serta penanaman, teknis penanaman awal dan perawatan itu yang harus dikawal. Nah, terus kita punya SDM itu, Pak. Nah, jadi kita siap bantu kalau memang dibutuhkan, Pak. Nah, jadi untuk yang kedua, masalah di pembibitan, Pak. Pembibitan durian ini, Pak. Jadi yang saya hormati Bapak Bupati atas nama wakilnya, yang saya hormati ternak cacing, Pak. Karena rembuk kemarin yang ada di Kecamatan Ukui, para KTNA Kecamatan Ukui, kecamatan lainnya memohon kepada saya untuk pembinaan ternak cacing parentin tetap cacing merah. Memang sangat bermanfaat untuk petani, tentunya petani hortikultura. Selagi kita gunakan untuk menghilangkan pupuk kimia, Pak, untuk kesehatan masyarakat kita Kabupaten Pelalawan. Yang diberikan, saya mewakili kelompok wanita tani atau yang biasa disingkat KWT, mengharapkan dan mengusulkan ketersediaan jenis bibit tanaman untuk lahan pekarangan yang lebih beragam. Karena selama ini kan cuma cabai, terong, dan kangkung yang kami terima. Kami berharap lebih beragam agar tanaman pekarangan para ibu-ibu KWT lebih bisa memenuhi standar. Kedua, berharap pada pemerintah khususnya dinas terkait lebih meningkatkan SDM petani khususnya kepada wanita tani, selain pelatihan dan teori di lapangan, tapi juga pelatihan pengolahan hasil untuk antisipasi banyaknya hasil pertanian yang dihasilkan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pak Tengku Nahar, yang saya hormati, berharga buat saya karena selama ini pekebun sawit memang tidak diikutsertakan ya Pak ya. Baru sekali ini saya dapat undangan. Kebetulan alhamdulillah ini suatu peluang bagi kita lah untuk saya Joko Prasetyo, domisili saya di Desa Lebu Obung. Kebetulan beliau ini adalah kepala desa saya. Jadi beliaulah sering diskusi ke saya, sama juga saya juga. Asosiasi ini berdiri di tahun 2019 Pak Tengku, Pak Praktino. Jadi setahun, sudah 2 tahun lah. Kebetulan di tahun 2020 kita sudah sertifikasi RSPU. Jadi kebetulan sertifikasi SPU aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perkebunan tentang permentan tahun 28 tahun 2020, Pak. Kebetulan kita sudah launching pertama kemarin, kita sudah lulus, alhamdulillah.
Memang ini potensi paling besar di Kabupaten Pelalawan, Pak, perkebunan kelapa sawit. Jadi di program RSPU ini dari asosiasi kami untuk lebih, karena di tahun 2015 itu kita kan dihebohkan dengan kabut asap, Pak. Jadi tahu, Pak. Nah, itu harus kita sinergikan gitu. Jadi sama-sama kita paham bahwa ini aturan pemerintahnya gimana. Kalau aturan berkebun kelapa sawitnya kita sudah, mudah-mudahan kita sudah diajarkan dengan mereka, tetapi regulasi tentang aturan apa ini boleh apa itu tidak, itu kan pemerintahan lebih tahu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah pupuk, Pak. Kebetulan pupuk kan sekarang ini lumayan legit, Pak. Memang program Pak Zukri kemarin kebetulan kita sudah ketemu sama beliau berbicara, lumayan apresiasi beliau cukup baik. Cuman itu tadi saya minta juga, kebetulan ini kan jadi pertanyaan buat salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya adalah Ketua Gemawira Masyarakat Wira Usaha di Kabupaten Pelalawan. Di sini Pak, kami mohon juga di dalam kepengurusan Gemawira ini ada juga bagian dari pertanian, yang mana ibu-ibu pertanian ini telah menjalankan kegiatannya menanam jagung, jagung, cabai, yang mana mohon juga perhatian untuk ibu-ibu kami di Gemawira ini, Pak, untuk menambah pembibitan biar berkembang lagi di Gemawira ini. Alamin, pada hari ini saya selaku Ketua Genpari Kabupaten Pelalawan, Gerakan Pencinta Pariwisata, Gerakan Nasional Pencinta Pariwisata Indonesia, Kabupaten Pelalawan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini terima kasih kepada Bapak Bupati ataupun yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan saran, masukan ataupun pertanyaan mengenai di kepengurusan Genpari kami sendiri. Genpari ini adalah mengenai pariwisata, yang mana salah satunya adalah bagaimana menciptakan rasa cinta kita terhadap agrowisata yang ada di Kabupaten Pelalawan, Pak. Yang pertama yang mau saya pertanyakan adalah, berhubung kemungkinan saya ini masih anak-anak milenial lah, Pak. Tapi saya udah nikah ya, Bu. Tapi saya di sini dibandingkan dengan Bapak dan Ibu semuanya mungkin saya paling muda, Pak. Ada teman saya juga Cecep. Selama ini untuk para milenial ini tidak tersentuh, Pak, untuk mengenai pertanian ataupun agrowisata yang ada di Kabupaten Pelalawan, Pak. Bahkan kami mungkin setelah tamat sekolah mau ngapain, Pak? Pekerjaan sekarang susah, Pak. Gitu. Apa yang harus kami lakukan, Pak, di kalangan milenial ini, Pak? Apakah kami butuh pelatihan ataukah kami terjun langsung roadshow ke pertanian ataupun perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan, Pak? Karena mindset anak-anak milenial ini, Pak, agak susah gampang, Pak. Bahwasannya pengennya anak-anak milenial ini nggak mau. Kami Genpari, bahwasannya memang tujuan kami adalah bagaimana menciptakan rasa cinta agrowisata yang ada di Kabupaten Pelalawan. Banyak sekali, Pak, kota-kota di Pangkalan Kerinci yang mungkin yang saya ketahui sekedar bisa memberikan informasi kepada Genpari. Secara kebetulan di KTNA ini ada wadahnya petani milenial. Bapak nggak usah ragu-ragu masuk ke dalam rohnya daripada KTNA. Di dalam KTNA itu ada petani milenial yang di provinsi diketuai oleh Pak Rizky. Secara kebetulan ada sekjen daripada KTNA Provinsi Riau. Nah, jadi begitu eksposnya nanti Bapak ikuti di Ketua KTNA. Saya adalah mahasiswa ekonomi, Pak, tapi saya menjadi petani. Petani itu adalah tidak pernah dari berbagai macam masalah di Indonesia, dia tetap survive dari masanya 98 sampai coronavirus.
Bapak agak grogi sedikit. Kita lihat kenapa sektor petani ini tidak ada matinya, Pak. Namun masalahnya begitu besar. Saya mencatatnya 5 masalah besar pertanian. Pertama, upaya perbaikan di bidang pertanian hanya berorientasi pada produktivitas. Kesejahteraan petani cenderung tidak diperhatikan. Ini yang membuat generasi penerus ini malah menjadi petani ini kaum marginal, tidak terpinggirkan, baru jadi pilihan kedua mertua, Pak. Ada istilahnya, Udin sukses menanam ubi, menghasilkan duit 100 juta dengan menjual surat-surat tanahnya. Jadi itu kan alih fungsi lahan, Pak. Jadi produktivitasnya tinggi, namun kesejahteraannya berkurang. Karena apa? Pupuk mahal, baru apa lagi, Pak? Bibitnya mahal. Makanya itu produktivitasnya tinggi, namun kesejahteraannya berkurang. Baru manajemen petani yang kurang dan penguasaan teknologi. Kita lihat sekarang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Ini bom waktu, Pak. Bom waktu untuk konsumen produk pertanian ini cenderung Pak? Bahan mentah, tidak ditekan oleh tengkulak. Jadi saya Pak? Mohon maaf, saya mengusulkan kepada pemerintah agar di era kolaborasi ini kita sering harus berkolaborasi, Pak, petani dan pemerintah. Karena pemerintah adalah pemegang hak eksekutif. Jadi saya mendorong pada pemerintah. Demikianlah sahabat tani acara Rembuk KTNA Kabupaten Pelalawan. Sampai jumpa di Rembuk berikutnya.